bumi. Jadi kata ulama, langit ini saja sudah seperti luar biasa dibandingkan bumi. Bumi seperti debu yang kecilnya diperkecil sekian juta kali lagi. Maka surga dan neraka jauh lebih besar daripada itu. Kata beliau di sini, nanti hari kiamat ya, akan ada orang yang dia dikasih amanah di dunia, dia nggak jalankan amanah itu. Apa saja amanah? Banyak luas ini teman-teman. Amanah misalnya teman-teman bilang, ada teman kita datang lalu dia mengatakan, saya mau cerita tapi jangan ceritain orang lain ya. Kita mengatakan iya, itu amanah. Bukan cuma amanah itu selalu uang yang dititip, enggak. Sekarang kita sewa mobil, rental mobil. Baik, kesepakatan akadnya, ini kondisinya baik ya Pak, begini dan seterusnya, bensinnya begini ukurannya, amanah. Kita betul sewa, tapi itu amanah, kembalikan utuh. Kontrak rumah, sewa, utuh. Kalau kita sewa kondisi temboknya tidak lembab, setelah kita mau keluar terkupas, tanggung jawab, amanah. Gitu kan? Semua itu amanah, banyak sekali teman-teman sekalian amanah yang dibengkalikan oleh banyak orang. Dia tidak sadar kalau itu adalah amanahnya, gitu kan? Maka hari kiamat kata Abdullah bin Mas'ud akan didatangkan orang-orang yang melalaikan amanah ini atau mengkhianatinya. Lalu dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanah itu. Lalu dia menjawab, dari mana wahai Rabbku? Sementara amanah sudah saya tinggalkan waktu di dunia, tidak sempat saya lakukan. Lalu dia itu diwujudkan dalam bentuknya utuh, karena dia lebih kecil dari debu dibandingkan neraka. Itu ada bumi, silakan dunia itu. Maka dia pun turun ke neraka untuk mengambilnya. Dia bisa mengambil bumi pada saat itu. Jadi dimudahkan dia untuk mengambilnya. Pada saat dia mengambil dari dasar neraka, ya, dia mengambil ke atas, dia meletakkannya di pundaknya dan membawanya naik. Tapi ketika dia dia telah merasa berhasil membawanya keluar darinya, tiba-tiba ia dijatuhkan dan dia juga jatuh menyusulnya selama-lama. Tiba-tiba amanah itu, bumi dan amanahnya jatuh yang dia tidak jalankan, jatuh ke neraka dan dia pun jatuh sehingga dia disiksa di dalam api neraka. Tentu Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi. Beliau orang yang sangat saleh, sangat menjaga apa namanya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai tadi kita sudah sebutkan, hati-hati sekali dalam mengucapkan sabda Nabi SAW. Maka ini kata ulama bukan mustahil perkataan Nabi SAW. Ya memang Abdullah bin Mas'ud tidak menyebutkan nama Nabi SAW, tapi ini adalah wasiatnya yang beliau kemas dengan bahasanya. Dari Abul Ahwas juga rahimahullah, muridnya Abdullah bin Mas'ud yang masyhur dengan keilmuannya, ulama tabi'in, dia berkata, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana aman wa in kafara kafar wa in kuntum la budda muqtadin faqdu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Wasiatnya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian bertaklid, mencontohi dan menciplak kepada orang lain dalam masalah agama, kecuali memang yang diajarkan saja, bukan orangnya, tapi apa yang diajarkan. Jika orang itu beriman, maka dia ikut beriman. Jika orang itu kafir, dia ikut kafir, karena dia taklid buta, gitu kan? Sampai-sampai kalau taklid buta ini atau menciplak atau membela dengan fanatik buta, kalaupun orang yang sedang difanatiki ini itu salah, dia akan berusaha membelanya, karena fanatik buta. Kata beliau, jangan lakukan itu. Jika kalian memang harus meneladani, maka teladanilah orang yang sudah meninggal, maksudnya para sahabat, ya. Karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin terhindar dari fitnah. Jadi kalau kita menjadikan suri tauladan adalah orang yang jelas sudah meninggal, sahabat Nabi, yang jelas-jelas dapat jaminan surga, itu yang kita contohi, ya. Ini penting sekali teman-teman. Dan saya sudah bilang, membaca serial sahabat penting. Kalau perlu jadikan sebagai PR harian, harus harian. Sebelum tidur, antum baca mulai dari 25 Nabi dan Rasul, karena tidak ada yang mengalahkan kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul. Setiap malam, nanti malam mulai dari Adam alaihissalam, Idris alaihissalam besok, kemudian Hud, Saleh dan seterusnya sampai 25 Nabi. Baca kisah-kisah ringkas saja. Kemudian baru masuk ke sahabat. Wajibkan setiap malam, karena mereka adalah orang-orang yang paling pantas dicontohi, bukan orang yang lain, gitu kan? Saya kalau istri saya lagi ngomong cerita tentang apalah ada orang sukses dan seterusnya, saya mengatakan bukan itu contoh. Contoh adalah Ummul Mukminin. Kamu contohin Aisyah, contohin Hafsah, baca kisah mereka, itu contoh. Karena sahabat. Saya juga mencontohi Rasulullah. Kita contoh semua Rasulullah, tapi laki-laki mencontohi laki-laki. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, saya contohi mereka. Itu keberhasilan. Kalau kita baca kisah tentang seseorang, tokoh tertentu yang memang dianggap ada kesusahan dunianya, mungkin finansial, mungkin kedudukan dan seterusnya, ini belum ada jaminan dari fitnah.
dia masih bisa menjerumuskan kita. Karena kalau kita fanatik buta pada mereka, maka secara otomatis kita bisa membenarkan perilaku yang salah. Wasiat selanjutnya adalah Abdurrahman ibn Yazid rahimahullah berkata, Abdullah radhiyallahu anhu berkata, engkau jangan menjadi seperti bunglon. Mereka bertanya, apa maksudnya? Dia menjawab, atau dia berkata, aku bersama orang-orang. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud berkata, yang dimaksud dengan bunglon ini adalah orang yang berkata, aku bersama orang-orang. Jika mereka mendapatkan petunjuk, aku mendapatkan petunjuk. Jika mereka sesat, aku juga sesat. Hendaklah salah seorang dari kalian melatih dirinya sehingga jika orang-orang menjadi kafir, dia tidak ikut-ikutan menjadi kafir. Artinya ada orang yang kita dengar ceramahnya, mungkin seorang dai, seorang ustadz, tapi dia manusia, bisa salah. Jangan sampai karena dia salah kemudian fanatik buta, kita lalu tidak urusan kesalahannya atau tidak, ya, kita lalu kemudian membenarkan perilakunya. Seperti itu kurang lebih maknanya. Sulaiman bin Mahran rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, berkata, ketika pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud bersama rekan-rekannya, lewatlah seorang Arab Badui, lalu ia bertanya, di atas apa mereka berkumpul? Orang Badui ini tidak tahu kalau ada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, di atas apa kalian berkumpul? Maka Abdul Mas'ud menjawab, di atas warisan Muhammad SAW, yaitu ilmu. Maka mereka sedang membagi-bagikannya di antara mereka. Maksudnya orang Arab Badui mengatakan, untuk apa kalian kumpul nih? Lagi bahas apa? Kata beliau, warisannya Rasulullah SAW. Maksudnya ilmu. Dan kami sedang membagi-bagi ilmu itu satu sama yang lain. Dan ini warisan yang paling bagus. Huzail bin Shurahbil berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang menginginkan akhirat, dia mengorbankan dunianya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, dia mengorbankan akhiratnya. Wahai manusia, korbankanlah yang fana demi yang baqa atau yang kekal. Maksudnya dunia boleh dikejar. Allah mengatakan dalam Al-Qasas 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dan jangan lupakan bagaimana dari dunia. Tetapi bukan dunianya yang didahulukan, akhiratnya. Kalaupun kita mau makan, kita mau minum, apapun aktivitas dunia ini, tapi kalau di akhirat ini dilarang dan akan dihisab berat, jangan dilakukan. Dahulukan akhirat. Seperti pepatah mengatakan, dahulukan akhirat maka dunia akan ikut, dan siapa yang mendahulukan dunia, akhiratnya akan luput, kan hilang. Kata beliau, wahai manusia, korbankan yang fana. Kalau bertemu antara akhirat sama dunia, tinggalkan yang fana ini dan demi mengejar yang kekal. Dari Abdurrahman ibn Hujairah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in juga, bahwa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata ketika duduk, sesungguhnya kalian berada dalam umur yang berkurang dan perbuatan yang dijaga dengan bergantinya malam dan siang. Jadi beliau menasihati murid-muridnya, sesungguhnya kalian sekarang dalam keadaan umur yang sedang berkurang. Ini lagi duduk ini, waktu berjalan umur kalian sedang berkurang. Dan perbuatan yang dijaga dengan bergantinya malam dan siang. Harus rutin dijaga amal-amal karena malam dan siang selalu ada perintah untuk mengerjakan ibadah. Dan kematian bisa datang tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, niscaya memetik penyesalan. Setiap penanam akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tanam. Orang lamban tidak akan direbut bagiannya. Orang yang tamak tidak mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan kepadanya. Barang siapa yang diberi kebaikan, maka Allah adalah pemberinya. Barang siapa yang dilindungi dari keburukan, maka Allah yang melindunginya. Orang-orang yang bertakwa adalah para pemimpin. Para fuqaha adalah pembimbing, dan bergaul dengan mereka adalah tambahan kebajikan. Kesimpulan yang beliau sampaikan adalah, beliau mengatakan di sini kalimatnya bobotnya banyak sekali ya. Sesungguhnya kalian berada dalam umur yang berkurang, hati-hati, umur kalian pendek loh. Ini bertambah berarti makin dekat dengan kematian. Perbuatan selalu dijaga, jangan lupa, jangan lalai, malam dan siang mengikutinya. Kematian bisa menjemput kalian sakit atau sehat. Barang siapa yang menanam kebaikan, hari ini dia buat kebaikan, dia akan petik kebahagiaan nanti di surga. Barang siapa yang menanam keburukan, niscaya memetik penyesalan, maksudnya di neraka akan ada siksaan. Setiap penanam akan mendapatkan apa yang dia tanam. Orang lamban tidak akan direbut bagiannya. Ketahuilah urusan dunia ini, kalau ada orang lamban bergerak, lalu ada orang lain yang dapat bagian itu, bukan berarti karena bagiannya diambil, enggak. Tidak ada hubungannya. Semua yang sudah diputuskan Allah akan sampai kepada dia. Orang yang tamak tidak mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan kepadanya. Orang yang rakus
tetap yang sampai ke dia apa yang sudah ditentukan, tidak akan lebih daripada itu. Ini mirip dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah yang mengatakan, sesungguhnya aku selalu tenang karena aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, dan juga aku tenang karena aku tahu umurku, ajalku tidak akan diterlambatkan atau dimajukan. Ini sudah pasti semua yang terjadi. Barang siapa diberikan kebaikan, maka Allah adalah pemberinya. Kalau ada di antara kita teman-teman dapat istri, dapat suami yang baik misalnya, atau Allah takdirkan dapat pekerjaan, dapat apa saja, kesehatan, maka itu karena Allah yang memberikan. Jangan merasa itu prestasi kita. Dan barang siapa dilindungi dari keburukan, siapa yang tidak jadi tabrakan, tidak jadi sakit, ya, dan seterusnya, ada gejala dia rasa sakit tapi tiba-tiba sembuh, maka Allah lah yang melindunginya. Jangan pernah merasa punya andil apapun di situ. Orang-orang bertakwa adalah para pemimpin. Pasti Allah akan jadikan pemimpin. Makin bertakwa, makin tunduk sama Allah, Allah akan pilih jadi pemimpin. Para fuqaha, para ulama-ulama adalah pembimbing. Orang-orang yang harus kita jadikan sebagai guru kita. Dan bergaul dengan mereka adalah tambahan kebaikan. Yang terakhir teman-teman sekalian, nasihat Abdullah bin Mas'ud adalah, beliau mengatakan, irda bima qassamallahu takun min agnan nas, wajtanibil maharima takun min awra'in nas, wa addi mafturida alaika takun min a'badin nas. Ridolah, selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah bagikan kepadamu. Kalau ini Allah kasih tangannya begini, kulitnya begini, rambutnya begini, alhamdulillah. Mau keriting, mau lurus, mau putih kulitnya, rambutnya tadi, mau putih kulitnya, mau coklat, mau hitam, mau postur tubuhnya tinggi, pendek, ridolah, kata Ibn Mas'ud, dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Kau pasti orang paling bahagia. Jauhilah perkara-perkara haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersih hatinya. Karena hal-hal yang haram merusak hati. Dan laksanakan apa yang diwajibkan atasmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Maksudnya orang yang paling dekat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah teman-teman sekalian, banyak sekali kita sebutkan wasiat sebenarnya, dan tidak banyak disebutkan kiprahnya di peperangan, kecuali tadi di perang Badr yang membunuh yang membunuh Abu Jahal. Tapi memang lebih banyak kepada ilmu, nasihat-nasihat dan wasiatnya. Dan itu yang ditulis di buku kita, dan banyak juga kalau kita baca dimanapun tulisan Abdullah bin Mas'ud akan sama. Isinya adalah wasiat-wasiat tentang masalah ilmu. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian kepada ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, nanti akan kita sebutkan. Tetapi teman-teman sekalian, kita akan sebutkan dulu masalah berpisahnya atau meninggalnya Abdullah bin Mas'ud. Kata penulis, setelah kehidupan panjang yang penuh dengan ilmu, rasa takut kepada Allah, jihad, pengorbanan, perjuangan, kasih sayang dan tawadhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berbaring di atas ranjang kematian. Tiba saatnya untuk menyusul Al-Habib alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad SAW, yang sangat dia cintai selama ini, dan selama ini pula dia belajar darinya. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di atas ranjang kematian, Utsman bin Affan datang menjenguknya. Dari Abu Zabyah rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud sakit lalu Utsman menjenguknya. Karena Abdullah bin Mas'ud mati di zaman khilafahnya Utsman bin Affan, dan sempat dia menjadi penasihat melanjutkan wasiatnya Umar bin Khattab di Kufah. Lalu Utsman bertanya padanya, apa yang paling engkau keluhkan wahai Abdullah? Abdullah bin Mas'ud menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang engkau inginkan? Abdullah bin Mas'ud menjawab, rahmat Rabbku. Utsman berkata, bagaimana jika aku memanggil seorang tabib untukmu? Abdullah bin Mas'ud menjawab, tabib hanya akan membuatku sakit. Utsman bertanya lagi, bagaimana jika aku memberikan harta bagianmu? Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak memerlukannya. Dan ini teman-teman sekalian menandakan bahwasanya beliau sangat zuhud dan tidak membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah duniawi. Sudah tertanam dalam jiwanya kepuasan tersendiri dalam menjalankan atau menerima apa yang sudah Allah bagikan. Kita tutup teman-teman sekalian, dan ini yang paling penting dalam hal yang bisa kita sebutkan dalam pertemuan kita ini adalah ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil agar menambah keimanan kita. Yang pertama teman-teman, jujurlah dalam beriman dan jadikan para sahabat sebagai contoh, maka hidupmu akan bahagia. Karena mereka
telah mencontohkan bagaimana beriman kepada Allah. Sementara pada zaman dulu teman-teman sekalian, keadaan masih lebih sederhana dari sekarang. Transportasinya, tempat tinggalnya, pakaiannya, ya, keilmuannya, dari sisi keilmuan maksudnya adalah teknologi dan seterusnya, masih lebih sederhana. Tapi mereka bisa beriman kepada Allah dengan kesederhanaan itu. Dan mereka dengan keyakinannya berhasil mendapatkan jaminan surga. Maka jujurlah beriman sebagaimana mereka berjujur, pasti sebagaimana mereka jujur pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, bolehnya seseorang untuk memiliki banyak sekali pegawai, orang yang berkhidmat dengannya, diambil daripada kasus bagaimana Nabi SAW menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai pelayan khususnya dalam masalah siwak, uduk tadi dan sandalnya. Berarti dibolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kalau kita temukan ada orang Masya Allah punya kelebihan harta, lalu kemudian kita lihat dia luar biasa gitu. Luar biasanya itu banyak orang di rumahnya, banyak pegawainya. Itu bukan aib, dia mampu. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang punya kemampuan harta, lalu dia pekerjakan orang, dan dia mampu memberikan kepada mereka upah, maka itu ada nilai pahala sendiri. Karena dia menghidupi sekian banyak keluarga. Dan Nabi SAW melakukan itu. Ini sekaligus teman-teman menjelaskan tentang juga poin penting dalam masalah zuhud. Kalau zuhud itu bukan berarti menyusahkan diri. Seperti banyak orang mengatakan pakai baju kotor, kemudian makan roti kering, kemudian harus bekerja sendiri semuanya. Ini nggak benar. Kita manusia sosial. Dan Nabi SAW suri-suri terbaik. Beliau memiliki banyak orang yang membantunya. Sampai Nabi sendiri SAW memiliki orang khusus yang menaruh pelana di kudanya. Kuda untuk berperang yang taruh sendiri, namanya kirkir. Ya, salah satu orang dulu ada pegawai Nabi SAW begitu. Ada sahabat-sahabat yang khusus ya untuk membawa unta Nabi SAW dan membawa para istri Nabi SAW kalau menuju ke satu tempat, gitu kan? Maka itu dinamakan Anjasya, ada satu orang. Dan banyak sekali orang-orang yang bekerja. Pembantu Nabi SAW kita tahu ada Anas bin Malik, gitu kan? Ada Abdullah bin Mas'ud dan ada yang lain-lainnya yang juga berkhidmat dengan Nabi SAW. Itu tidak masalah. Itu dibolehkan dalam syariat. Ini pelajaran. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, bagaimana seseorang itu harus berpegang teguh dan berani membela kebenaran. Masuk dalamnya seperti satu waktu kalau terlintas kesempatan dalam hidup kita, ada peperangan-peperangan yang membela agama Islam, harus kita ikut. Tidak boleh kita tidak ikut. Kita lihat kisah para sahabat selalu dikatakan dia menghadiri perang ini, dia menghadiri perang itu. Untuk apa ulama nukil kepada kita itu? Untuk menjelaskan. Nabi SAW juga selama masa hidupnya ada semua hal yang dilewatin ada. Dari peperangan, dari masa tenang, dari transaksi jual beli, dari apa saja. Gitu. Pertanyaan tolong dikumpul dulu, dikasih kepada teman-teman ikhwas dulu, disortir sesuai dengan tema baru dikasih ke saya. Jadi di sini ada hal itu. Perlu kita menanamkan keberanian dalam hal membela agama dan juga menjelaskan kebenaran di depan orang-orang kafir. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah Ar-Rahman di depannya para orang-orang kafir dan mereka menggebukinya, memukulnya sampai berdarah-darah. Dalam kondisi fisik mereka kecil dan keyakinan dia bahwasanya mati tidak akan datang kecuali sudah saatnya ajal datang. Yang keempat teman-teman sekalian, fadilah membunuh orang kafir di medan perang. Sebagaimana tadi disebutkan tentang kelebihan atau fadilah yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud karena membunuh Abu Jahal. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin yang membunuh kafir di medan perang tidak akan bersatu di neraka. Tidak akan bersatu di neraka. Jadi, dan ini tanda fadilah. Ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan, maukah saya tunjukkan amal yang lebih baik daripada kalian masuk ke medan perang, kalian membunuh atau kalian dibunuh. Itu juga ada fadilah tersendiri. Tentu ada adabnya ya. Seperti kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi kita nggak ada mutilasi. Tapi perlu ada keberanian untuk membela agama Allah. Ada orang begitu mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan membela agama Allah, terus dia sembunyi. Gitu kan? Enggak. Dia harus ada di situ. Tampil di kapan dibutuhkan dia tahu. Itu kebenaran. Ini bentuk pembenaran terhadap janji Allah yang disebutkan. Kalau orang mati maka akan mati syahid dan seterusnya. Karena kita mau di medan perang atau di rumah, kalau datang ajal akan mati. Lalu kenapa tidak mati yang baik? Seperti itulah. Dan Abdullah bin Mas'ud telah membuktikan kepada kita hadir di semua peperangan Nabi SAW, termasuk di perang Yarmuk di zaman Umar bin Khattab waktu melawan Romawi. Kemudian yang kelima,
fadilah menuntut ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya telah mendengarkan 70 surah langsung dari mulut Nabi SAW. Artinya begitu turun langsung saya dengar, paling pertama dengar saya. Dan demi Allah tidak ada yang lebih mengetahui dari saya di mana turun, untuk siapa turun, gitu kan? Surah itu dan kenapa diturunkan. Gitu. Kalau saya tahu seseorang lebih tahu dari saya tentang Al-Quran, maka saya yang bisa dijangkau dengan unta, artinya transportasi, saya akan menuju ke sana untuk belajar dari dia. Ada fadilah menuntut ilmu, dan ilmu memang teman-teman sekalian tidak bisa dilewatkan, karena ilmu ini adalah makanan ruh sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam, patuh kepada Allah akan menjadi penyebab doa mustajab. Dan setiap muslim harusnya mengkhususkan doa di waktu-waktu itu dalam hidupnya. Seperti teman-teman, saya ketemu dengan salah satu dosen kami yang kami hormati, Dr. Ali di Madinah. Semoga Allah jaga beliau. Salah satu yang dia nasihati kepada saya, kemarin baru ketemu ya, beberapa waktu yang lalu saja. Waktu ada daurah di Jawa Timur, saya sempat ketemu, kemudian saya bilang, Syekh, apa wasiat antum apa nih? Ini kita juga walaupun sudah sering isi pengajian butuh nasihat. Apa nasihat antum? Jadi saya minta wasiat. Beliau mengatakan sama saya, Khalid, titipkan di setiap kesempatan kamu, setiap hari, titipkan doa. Titipkan doa. Doa itu selalu dibaca di setiap kesempatan yang berhubungan, minta kesehatan badan, minta keselamatan untuk keluarga, minta kesehatan untuk anak-anak, minta diluaskan rezeki, minta segala macam. Dan jangan tunggu kamu membaca doa kalau kamu sudah kepepet. Sisipkan doa. Dan kita tahu di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menitipkan doa setiap hari tadi, ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak pernah rusak atau turun, tidak pernah turun. Dan aku minta kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus, dan aku minta agar selalu menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW di surga tertinggi yang kekal. Kata para ulama, siapa yang mengamalkan doa Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad wa na'iman la yartad wa na'iman la yanfad, ya, wa murafaqatan nabiyika Muhammad SAW fi jinanil khuld, ya. Maka dia akan mendapatkan apa yang seperti dia minta. Artinya dia minta supaya imannya nggak pernah kendor. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah ditemukan dalam satu riwayat pun mengatakan kalau iman saya sempat turun, atau ada sahabat mengatakan kami pernah melihat Abdullah bin Mas'ud lalai dan seterusnya. Tidak pernah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan masalah itu. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menyebutkan. Misalnya Abdullah bin Umar mengatakan, saya betul-betul mengetahui kalau saya sedang melakukan dosa, ya, pada saat saya diharamkan oleh Allah sholat 1 bulan. Gitu kan? Jadi pernah beliau mengatakan, saya pernah melakukan satu kesalahan yang saya tahu, maka saya terharamkan untuk sholat berjamaah subuh di masjid 1 bulan, gitu kan. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menyebutkan itu. Tentu di sini bukan kita membandingkan dua sahabat ini, tapi bagaimana sisipan doa penting teman-teman sekalian. Begitu Abdullah bin Mas'ud minta agar iman tidak pernah rapuh, tidak pernah turun, Allah kabulkan. Minta nikmat tidak pernah terputus, maka juga begitu. Jadi selalu nikmat dari nikmat ke nikmat, dari nikmat ke nikmat itu selalu kita minta. Ada mirip dengan ini doa sebelum salam. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurratu ainin la tanqati'. Ya Allah, aku selalu minta nikmat yang tidak pernah terputus-putus, dari nikmat ke nikmat, dari nikmat ke nikmat sampai saya mati, dan juga sesuatu yang menyejukkan pandangan mataku selamanya sampai aku meninggal. Ini doa teman-teman dibaca sebelum salam. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang ke-7, fadilah wara'. Wara' artinya menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ada orang, gak ada orang, tetap saja dia menjaga hubungannya sama Allah. Haram-haram, halal-halal. Mau dia lagi safar, tugas kantor, ke mana, di hotel sendirian, tidak pernah berbuat dosa. Dijaga sama dia. Dijaga, dia tahu hubungannya sama Allah SWT. Ini wara'. Kemudian juga selalu merasa takut kepada Allah SWT, dan ini adalah hasil atau buah ya dari ilmu. Kalau orang punya ilmu teman-teman, dia akan terawasi, dia safar, dia kemana-mana, dia tetap akan merasa terawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud selalu kalau lagi safar, lagi berjalan sama siapapun di antara para tabi'in, selalu saja menunggangi momen-momen tertentu karena punya ilmu untuk menasihatin orang lain. Kemudian yang ke-8 teman-teman sekalian adalah fadilah tawadhu, merendah. Jadi jangan selalu merasa diri lebih daripada orang lain, enggak. Kata Hasan Basri rahimahullah, kalau kau lihat orang lebih tua daripada kamu di hadapanmu, maka katakan dia lebih tua, maka lebih banyak amalnya dari saya.
Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda di hadapanmu, katakan dia lebih muda